Akhirnya saya putusin saya bikin sendiri yang versi sehat dan bersih. Jadi waktu COVID semua restoran dan semua supermarket kan tutup waktu itu. Selamat datang di segmen jagoan kita yaitu Jagoin UKM. Jago bisnisnya, ngalir cuannya. Wah, luar biasa ya gitu. Oke, kita kedatangan kali ini salah satu UKM yang sudah hadir di pameran Nusantara Food and Hotel nih ya. Sosok yang luar biasa banget yang hadir di sini bersama anaknya nih, luar biasa sekali nih ya, penasaran banget kan. Nah kadang ya ide bisnis itu datang dari hal-hal yang sederhana banget ya Bapak ya gitu. Betul. Nah bisa dari makanan, obrolan sederhana dan juga gampang diolah tapi rasanya tuh tetap enak gitu ya. Nah hari ini saya bersama sosok yang menurut saya itu bukan hanya pelaku bisnis tapi juga sosok ayah juga teman-teman semuanya. Sosok keluarga yang menyatukan cinta dan juga makanan nih ke bareng bisnis yang gak hanya bisnis offline tapi juga bisnis digital tentunya ya. Kita akan ngobrol santai dengan owner dari Dadio Fish gitu ya. Halo, Betul, selamat siang halo. Bapak. Halo, selamat siang, salam kenal. Salam kenal Bapak. Boleh diperkenalkan dulu ke teman-teman di live UKM Bigeti Media saat ini? Halo teman-teman, nama saya Zakri Timothy, ini anak saya Luke Denver Timothy. Kami adalah pemilik dari Dadio Fish, ya, ikan lele dan ikan nila fillet frozen. Sebenarnya apa sih yang membuat Bapak untuk memutuskan atau memulai usaha Dadio Fish nih? Apakah ada momen khusus nih di awalnya? Boleh diceritakan gak sih? Awal mulai bikin usaha frozen food ini ya, ini anak saya ini. Oke, dari Ini anak dari ya awalnya anak, ya. ya. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Jadi waktu dia umur 4 tahun, istri saya itu mau mulai memperkenalkan ikan lele ke anak saya. Oke. Nah, saya banyak pelajarin ikan lele. Akhirnya saya putusin saya bikin sendiri yang versi sehat dan bersihnya. Oke. Itu awal mula usahanya. Jadi sebenarnya usaha ini saya bikin untuk anak saya. Oke, awalnya untuk anak ya Awalnya gitu untuk ya, anak luar saya, biasa. betul. Ini berarti anaknya awalnya itu nggak mau makan ikan atau seperti apa nih Pak? Enggak, saya termasuk yang lele kan image-nya agak sedikit negatif ya Betul, zaman betul, dulu. ya. Tapi istri saya waktu itu ngotot pengen sekali kasih dia ikan lele. Mm-mm. Setelah saya pelajarin ternyata ikan lele itu kan vitaminnya sepertiganya ikan salmon. Mm-mm. Jadi akhirnya saya putusin saya bikin ikan lele yang versi sehat. Jadi versi saya yang budidayain sendiri. Begitu. Oke, jadi karena manfaatnya juga ya Betul, gitu dan itu betul. harus diberikan juga untuk kesehatan anak juga ya gitu ya Betul. pastinya gitu. Nah, kadang kan ada orang yang bilang nih Pak bahwa bisnis itu berawal dari kebutuhan gitu ya. Tadi kan kebutuhan keluarga mungkin seperti contoh anak butuh Betul. vitamin yang tinggi, satunya lele itu sebagai pengganti omega 3 lebih banyak dari salmon ya Pak ya gitu. Sepertiga salmon. Mm-mm. Nah, awal mula munculnya ide bisnis itu seperti apa sih gitu? Mungkin timingnya tepat aja ya. Waktu saya bikin usaha ikan ini untuk keluarga, nggak berapa lama kemudian itu COVID. Oke, betul. Jadi waktu COVID semua restoran dan semua supermarket kan tutup waktu itu. Kebetulan teman-teman tahu saya punya kolam, saya budidaya sendiri, mereka akhirnya pesen sama saya. Nah, seiring waktu dari mulut ke mulut, nyebarlah ke banyak orang. Nah, jadilah usahanya sampai sekarang gitu. Kalau mau tahu, kalau boleh tahu nih sosok pertama yang bereaksi antusias banget nih gitu. Wah, ini cocok nih jadiin bisnis gitu. Kira-kira siapa tuh, Pak? Itu kayaknya seiring waktu aja ya berjalan Oh, seiring normal waktu gitu ya. ya. Jadi memang bukan suatu bisnis yang kita planning, jadi semua berjalan alami aja bahwa oh ini ada peluang ya kenapa kita nggak besarin aja sekalian. Itu yang terpikirkan kedua ya gitu buat sama istri dan juga Bapak Betul. sendiri gitu ya gitu. Wah, kalau nggak dijadiin bisnis nih boleh juga gitu ya Betul, gitu. betul sekali. Oke. Nah, sembari menjalani bisnis ini bagaimana sih Bapak Timothy membagi waktu nih bersama keluarga gitu? Ceritanya tuh seperti apa sih gitu? Saya rasa biasa aja sih ya, setiap usaha punya resiko masing-masing. Cuma kalau di saya tetap keluarga number one. Kenapa usaha ini saya bikin? Karena untuk keluarga saya. Jadi saya nggak akan putar waktu untuk utamain usaha dibanding keluarga. Tetap keluarga saya baru usaha saya. Gitu.
Oke, lalu bagaimana nih misalnya kayak owner bisnis itu kan pasti sibuk untuk memproduksi kan Pak gitu. Produksi produk, belum lagi untuk iklan-iklannya yang lain gitu ya Betul. dari Mengkumut. Itu bagaimana sih cara Bapak tetap menjaga ritme keluarga iya, keluarga nomor satu tapi bisnis juga jalan nih gitu. Ya balik lagi, kadang saya jalanin keluarga dengan sambil bekerja gitu. Tetap ada waktu untuk keluarga yang saya utamain, tetap ada waktu untuk kerja. Jadi tetap semua saya bagi rata. Oke, jadi nggak ada kendala ya gitu ya. Puji Tuhan di saya nggak ada kendala. Oke, karena memang mungkin istri juga support ya Pak ya gitu. Istri saya sangat support juga. Oke, bagaimana dengan keluarga yang lain Pak? Dengan keluarga yang lain seperti apa Maksudnya maksudnya? seperti keluarga besar gitu mencintai. Oh, keluarga besar sangat mendukung. Sangat Makanya mendukung iya betul, sekali. untuk Expo ini mereka juga sangat mendukung. Banyak bantuin, banyak promosiin, infoin ke teman-teman juga. Oke, kalau menurut Bapak berarti peran keluarga itu sangat penting banget ya Sangat gitu. penting. Nah untuk peran yang lain nih Pak, ada nggak sih dari teman-teman Bapak gitu atau teman-teman yang lain gitu yang support juga maupun membantu sekali dalam mendukung seperti ini gitu? Yes. Seperti yang tadi saya bicarakan, memang awal usaha ini kan pertama untuk keluarga saya. Dibantu sama teman-teman juga yang kenal sama saya. Dari mereka dibantu promosin mulut ke mulut. Jadi teman ini sangat membantu saya dalam usaha ini. Oh, Sampai bisa ke tahap seperti ini tuh karena bantuan teman-teman juga. oke luar biasa. Nah ini kalau boleh tahu nih Yofis Iya. ini ada variannya apa aja sih? Kita untuk ikannya sendiri ada tiga. Ada ikan nila, ada ikan lele, sama ikan patin. Oh ikan lele, ikan nila sama patin Sama ya. patin. Oke, itu Best seller kita itu ikan lele. oke. Best seller kedua kita itu ikan nila. Kalau ikan patin kita kebetulan karena semua ini kita budidaya sendiri, ikan patin kita limit, Oh, sangat oke. terbatas. Jadi Sangat biasanya terbatas. ikan patin kita nggak jual secara umum, sesuai by orderan aja. Oke, Gitu. justru yang best seller itu lele ya, lele dan Lele, nila gitu ya. betul. Oke, ini kalau saya lihat nih di packagingnya ini sangat eye-catching banget nih Terima gitu. Seperti kasih. memang didesain untuk anak-anak juga pasti Betul, suka gitu. betul. Itu ada filosofinya nggak sih Pak? Memang awal usaha ini kan saya buat untuk anak saya. Memang untuk kebutuhan anak saya. Seiring waktu seiring waktu berjalan, orang tua itu banyak beli untuk anak-anak. Dan Hmm, memang takaran bumbu kita kan ada varian polos, yaitu yang kita hanya bersihin tulangnya dan durinya. Ada varian kedua itu bumbu kuning. oke. Kalau bumbu kuning kita cuma pakai bawang putih, kunyit, ketumbar, sama sedikit garam Himalaya. Itu memang takaran untuk anak-anak. Jadi kalau untuk orang dewasa biasa sering bilang, kok ini kurang asin ya? Iya, memang kita utamain untuk anak-anak. Oh oke, jadi memang untuk didesain untuk anak-anak ya, Betul, tapi kita desain untuk anak-anak. nggak berkecukupan juga orang dewasa juga bisa ya Betul, gitu. yes. Oke luar biasa. Ini tuh inovasi yang seperti ini tuh kenapa sih gitu? Kayak sampai ada 2 varian gitu, 3 varian, kenapa nggak 3 varian atau bumbu-bumbu lain gitu? Karena permintaan orang tua ya. Oke. Orang tua banyak yang minta ke kita bumbu kuning, karena bumbu kuning kan sudah seperti identik dengan Indonesia ya. Semua apa-apa bumbu Iya iya kuning betul gitu. betul. Jadi kita nggak mau ambil resiko untuk bikin bumbu lain. Untuk saat ini kita tetap di bumbu kuning. Nah untuk desainnya ini sendiri, ini Bapak desain sendiri atau sudah ada tim desain nih Pak kalau boleh tahu? Kita ada tim desainnya juga, Bu. Untuk ngedesain packagingnya, untuk ngedesain logonya semuanya sih. Sampai perizinannya kita semua ada tim sendiri. Oke. Nah, berarti sebelumnya itu sudah ada tim atau memang Bapak kerjain sendiri nih bersama keluarga nih kalau boleh tahu? Awal keluar sendiri. Awal sendiri. Awal sendiri. Awal sendiri, lama-lama baru kita mulai hire tim. Oke. Apakah packagingnya begini juga dari awal? Oh, enggak, Enggak. kita awal sebenarnya itu ikan utuh. Ikan yang masih utuh. Ikan yang masih utuh Ikan tinggal yang masih diplastikin gitu ya Yes, gitu. kita kemas per satu plastik itu isi 3-4 ekor. Itu awalnya. Ini adalah produk baru kita, baru 1,5 tahun. Tapi puji Oke. Tuhan, produk kita ini malah yang diterima sama supermarket. Kita sekarang udah masuk hampir, kita ke semua farmers, ke semua Ion, ke Sesa, Growell, Kemcik, PP, semua kita udah masuk. Wah luar biasa, berarti teman-teman juga kalau ada yang mau ataupun kepo banget nih ya rasanya bisa langsung ke supermarket terdekat gitu ya gitu. Ya, betul. Di mall juga sudah ada ya Ada. luar biasa. Pernah nggak sih di mana ada titik di mana jenuh nih untuk dalam berbisnis gitu, pengen sama keluarga aja dulu, ada nggak sih momen seperti itu? Kalau jenuh, saya rasa
Setiap orang beda-beda ya jenuhnya ya. Kalau saya memang usaha ini kan untuk anak saya. Saya awal muasal ini kan karena untuk anak saya. Jadi setiap saya pulang kerja, saya ketemu anak saya, jadi saya ingat lagi tujuan saya usaha ini untuk anak saya. Jadi itu yang bikin saya semangat lagi. Oke, berarti benar-benar motivasi ini anak Betul, sendiri ya gitu ya. betul, betul. Oke, bicara seorang anak nih Pak, bicara anak-anak juga nih. Menurut Bapak seberapa penting sih pengenalan makanan sehat nih atau enggak khususnya olahan ikan? Karena mungkin anak-anak zaman sekarang ini banyak sekali yang tidak terlalu suka ikan gitu Pak. Banyak Betul, banget anak-anak zaman sekarang gitu. Sukanya ayam, betul, daging gitu ya Pak betul, ya gitu. betul. Nah, menurut Bapak itu seberapa penting sih? Sangat penting ya ikan ya. Saya juga baru pelajarin seiring dengan punya usaha ini, memang ikan itu sebenarnya sumber proteinnya lebih bagus daripada ayam. Apalagi ikan air tawar yang kita budidayain sendiri gitu. Jadi kita tahu kualitasnya seperti apa, eh, terjamin atau enggaknya gitu. Sedangkan kalau ayam, ya saya nggak mau menjelekkan ayam, ayam juga bagus gitu. Iya betul Cuman betul. memang ikan air tawar itu di keluarga kita lebih andelin, kita lebih utamain untuk sumber proteinnya.